Men-setting kurikulum atau mendesain kurikulum untuk anak yang menghafal Quran sekaligus belajar umum, nah itu tergantung kita ya, belajar umumnya apakah di sekolahan ataukah itu sebenarnya homeschooling. Kurikulum ini untuk sekolah atau untuk kita sendiri. Nah, kalau untuk yayasan tergantung bagaimana kesepakatannya atau bagaimana yang disetujui, apakah 1 juz per tahun, apakah 2 juz, ya. Karena bagusnya, mudahnya Al-Quran itu halamannya jelas. Mau 1 juz 20 halaman, mau 3 juz ya 60 halaman. Tinggal dalam 1 tahun atau 1 semester kita baginya atau per bulan, punya berapa kali pertemuan, punya berapa jam, sehingga kita bisa turunkan lagi menjadi baris-baris. Ya. Sehingga tinggal dibagi Qur'annya berapa jam, umumnya berapa jam. Kalau Quran 2 jam, umum 3 jam, ya dari jam 7 masuk sampai jam 12 tanpa rehat. Kalau di rehat dikurangi rehatnya berapa, nah itu mengurangi Qurannya atau mengurangi umumnya. Ya. Nah, hanya saran saya, kalau kita mencampurkan ada kurikulum Qur'annya, tahfidz Qur'annya ada umumnya, saya lebih sreg kalau Quran didahulukan, sehingga berasa lebih prioritas, berasa kita memulai aktivitas anak-anak kita dengan Quran. Itu bukan sekedar menaruh waktunya, tapi ada terlihat di langit sana bahwa kita itu Quran kita dahulukan, dan secara tidak langsung mengajari anak-anak sebelum aktivitas apa-apa itu Quran dulu. Ya, sekalipun tentu juga harus kita terima kalau ada Quran, ada pelajaran umumnya, berarti siap untuk durasi hafal 30 juznya perlu waktu yang lebih lama. Kemudian tingkat kemungkinannya kadang juga terpengaruh karena di dalam memorinya ada paparan-paparan yang lain yang juga apa bahasanya ya? Yang juga ikut berdesakan dengan Al-Quran dibanding ketika fokus Al-Quran saja. Seni memotong ayat atau membagi ayat seberapa panjang, seberapa pendek sebelum ditalaki, ini akan menjadi sesuatu yang otomatis ketika kita sudah terbiasa mentalaki. Akan ketemu feel-nya, oh kayaknya di sini, oh baiknya di sini. Namun untuk awal-awal, anak-anak yang baru membaca, baru awal-awal menghafal Quran maksudnya, itu paling tidak itu 2 kata. Misalnya, abasa wa tawalla, wa kitabim mastur, allamal Qur'an. Nah, tapi kalau sudah terbiasa bisa 3-4 kata. Bahkan jika ayatnya familiar, nggak apa-apa panjang. Ya, contohnya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Nah, itu kan sudah familiar ya. Paling tinggal belakangnya tadi, lahum jannatun na'im. Jadi kalau yang sudah familiar, misalnya Allahu la ilaha illahu, itu juga sudah familiar. Panjang tapi tidak menjadi sebuah masalah atau kesulitan. Ya. Seperti itu cara pembagian atau cara memenggalnya. Jadi lebih kepada feel, dan kalau ketemu yang memang susah, ya sudah terbiasa, sudah lama, tapi kok ada yang kelibet-libet. Ya tidak ada salahnya 2 kata itu kita ulang-ulang terus-menerus.
ketika memenggal ayat dalam praktek training kemarin kita tidak mewakofkan dengan cara wakof, ya. Karena nanti ketika menyetorkan kita tidak akan wakaf di situ. Jadi kemarin kita penggal itu karena kemampuan untuk menirukan baru sampai di situ. Sehingga pendapat saya dan dalam praktek saya ini lebih memudahkan anak-anak ketika merangkai nanti. Saya juga pernah melihat dan belajar bagaimana orang Arab mentalaki, ya. Misalnya bismillahirrahmanirrahim itu bismillahirrahmanirrahimi. Nah, satu-satu begitu. Kemudian dijadikan satu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau menurut saya seperti berbeda antara ditalaki ketika dipenggal dengan ketika disatukan yang sesuai senafas. Maka untuk lebih memudahkan saya memilih dan mempraktekkan untuk wakofnya utuh, karena itu bukan wakof yang sesungguhnya nanti ketika kita menyetorkan.